Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh berdiri menghadap tahta-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Mari saudara, kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Yesus. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh luar biasa anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat semua kebaikan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jika kita merenungkan pujian ini saudara, begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari Tuhan selalu ada dalam hidup kita saudara. Karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu kami bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena
anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Yesus, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sembah Yesus, besar anugerah-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, angkat suaramu memuji Tuhan, angkat suaramu memuji Yesus. Haleluya, layak disembah hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah terbatas kasih-Mu, selalu berlimpah dalam hidup kami Yesus. Glory Tuhan. Inilah puji-pujian kami Yesus, layak disembah. Haleluya, glory. Terpujilah Engkau selamanya Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah
untuk memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya terima kasih Kau berikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan saat pagi hari ini Yesus. Kami bawa hidup kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Yesus, kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan. Mengurapi menjamah setiap umat Tuhan. Mengurapi menjamah setiap kami pelayan Tuhan yang ambil bagian saat pagi hari ini. Sucikan kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan. Sehingga kami layak datang untuk melayani Tuhan. Suasana surgawi mengalir di tempat ini ya Tuhan. Saat mulai ibadah sampai selesai ibadah. Sehingga kami boleh pulang bersorak-sorai, bersukacita. Karena kami bisa bertemu dengan Tuhan. Kami bangga dan kami beruntung Tuhan. Bisa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan kami terlebih dahulu. Sucikan kuduskan sarana-sarana yang dipakai saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan juga teman-teman kami yang lain yang belum tiba di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Sehingga mereka boleh sampai di tempat ini yang dalam perjalanan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Segala penghalang penghambat dalam hati kami Tuhan. Di tempat ini, di ruangan ini, di sekeliling tempat ini. Yang mau mengacaukan ibadah saat pagi hari ini. Apapun itu bentuknya yang Kau angkat, Kau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja bernaung di tempat ini. Di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur sama-sama katakan amin. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Kita percaya apapun masalah, apapun rintangan. Kita percaya badai akan berlalu. Dengan cara kita akan meninggikan nama Yesus. Sebab nama Yesus besar. Nama Yesus ajaib. Amin saudara. Mari saudara seundang bangkit berdiri, kita angkat pujian apapun masalah. Jangan pernah menyerah. Yeay. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Apapun masalahnya, tidak usah pernah menyerah saudara. Sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih
Kita jangan pernah menyerah karena ada Tuhan yang menolong kita. Tinggikan nama Yesus sebab namanya besar. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, mari tetap bertahan. Badai akan berlalu. Haleluya. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tinggikan nama Yesus sebab namanya besar. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami, ku tinggikan. Namanya Yesus. Tinggikan namanya Tuhan. Ku tinggikan. Namanya Yesus ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami, ku tinggikan. Tinggikan nama Yesus. Haleluya. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Melewati badai. Melewati badai. Melewati badai. Haleluya. Apa cara kita melewati badai, saudara? Hanya dengan meninggikan nama Yesus. Saudara percaya saat kita meninggikan nama Yesus, kita bisa melewati badai. Amin, saudara. Musim baru telah tiba. Kelimpahan akan datang. Kesembuhan akan datang. Yang lemah berkata bahwa kita kuat. Amin, saudara. Kita angkat pujian. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Haleluya. Masih kuat berdiri ya, saudara ya. Buat Tuhan kita tidak usah lemah-lemah. Kita kuat. Haleluya. Sukacita melimpah. Haleluya. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, haleluya. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Musim baru. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah.
Silakan duduk saudara. Kita percaya anggur baru akan tercurah di tempat ini, dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Amin saudara. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami memuji menyembah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan buat Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda Engkau curahkan bagi setiap jemaat-Mu yang hadir saat pagi hari ini, yang memberikan persembahan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan hati yang bersyukur, kami berikan buat Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, berkati juga yang mengelola persembahan ini berlipat kali ganda. Engkau juga memberikan rasa takut akan Tuhan di saat mereka mengelola keuangan ini, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bagi yang bertugas, saya persilakan untuk melayani. Kita angkat pujian, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini, haleluya. Pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara persiapkan hati kita. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya adalah Engkau Yesus. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang terbaik selalu Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami hanya berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Senang saudara bangkit berdiri. Dialah Allah penyembuh kita, saudara. Dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Kau Allah sumber kekuatan kami, Tuhan. Kau Allah sumber pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan, dalam keluarga kami. Satu-satunya yang kami percaya hanyalah Engkau, Yesus Kristus. Mari saudara katakan, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kadang kami tidak setia kepada Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap setia dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini lagi, saudara, dengan iman kita. Kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
Yesus. Satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kuandalkan Yesus, Kau Allah yang ku percaya, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita percaya, saudara. Tidak ada yang lain yang kita percaya, hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Dia selalu memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, bahkan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Dia selalu yang memberkati kita, saudara, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Haleluya. Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kau yang layak disembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Yesus. Sungguh ku bersyukur Tuhan, sungguh ku bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus, yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu ada dalam hidupku Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami beruntung punya Bapa seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia dalam hidup kami, Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Saatnya, Tuhan, Kau berfirman saat pagi hari ini melalui hamba. Dan yang urapi kami, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini, Tuhan. Untuk firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang sungguh-sungguh dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, buat besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, yang setiap waktu, setiap saat senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian dan sembah sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu seperti Maria, yang mau duduk diam dengan tenang saat mendengar firman Tuhan. Dan kami buka hati kami Tuhan, untuk menyambut firman-Mu, sehingga firman itu masuk dan bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami luaskan Roh Kudus bekerja, melawat kami dan menjamah kami lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Duduk saudara yang terkasih. Ya, mungkin saudara hari-hari ini lihat ini ya. Saudara mungkin melihat, loh kemana Bapak Gembala ya. Saudara, hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita di tempat ini. Dia melayani bersama dengan sinode di Kediri dan sekitarnya. Saudara, puji Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara semuanya sehat, saudara semuanya dijagai, dilindungi Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan mengenai mental pemenang, mentally a winner ya. Saudara, setiap kita, setiap saudara dan saya tentu ingin jadi pemenang, amin. Nggak ada dari kita seorang pun yang mau menjadi orang yang selalu kalah. Ya, setiap kita, setiap saudara dan saya ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Ya, menang dalam setiap pertandingan-pertandingan buat atlet-atlet, ya. Menang juga atau berprestasi dalam sekolah bagi siswa, ya. Menjadi pengusaha yang sukses, berhasil, itu bagi pebisnis. Dan bagi siapapun kita ingin jadi orang yang menang. Dan saudara, tentunya untuk menjadi pemenang itu tidak mudah. Menjadi pemenang itu tidak mudah. Perlu mental pemenang. Yang gak mudah menyerah, yang gak mudah putus asa, yang gak mudah kalah. Ya, perlu mental pemenang. Ada banyak orang berpikir seperti ini, saudara. Untuk menjadi seorang pemenang, itu kita tidak pernah kalah. Seorang pemenang itu tidak boleh salah. Seorang pemenang itu
tidak pernah gagal. Nah, kalau ini yang menjadi patokan, yang menjadi kriteria kita bisa jadi pemenang, saudara tidak akan masuk jadi bagian, saudara. Betul nggak? Karena kita pernah berbuat salah. Kita pernah mengalami kekalahan, pernah kalah. Kita pernah mengalami kegagalan. Bukan cuma sekali mungkin. 2 kali, 3 kali kita pernah mengalami itu semua. Ya. Tentu cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah salah, kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh gagal. Itu cara pemikiran yang salah, saudara. Ya. Setiap orang pasti akan mengalami hal-hal ini, bahkan yang lain lagi masih ada lagi. Ini pola pikir yang salah. Dan kita nggak boleh punya pola pikir seperti ini. Ya. Siapa sih yang nggak pernah kalah? Siapa sih yang nggak pernah salah? Siapa juga yang nggak pernah gagal? Ya. Kita nggak boleh punya pola pikir yang pesimis seperti ini. Ya, tapi saudara, seorang pemenang itu adalah seorang yang tidak pernah larut dalam kegagalan, namun berjuang untuk bangkit dan memperbaiki dirinya. Nah, seorang pemenang itu, saudara, dia akan menjadikan kegagalan itu sebuah batu loncatan di dalam kehidupannya, di dalam meraih keberhasilan, di dalam meraih kemenangan. Ya, seorang pemenang tidak mudah larut dalam kegagalan. Dia akan menjadikan kegagalan itu sebuah proses untuk meraih keberhasilan. Jadi dia tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Setiap kali dia mengalami kegagalan, ya, gagal sekali, udah deh nyerah, udah nggak akan bisa lagi. Enggak, seorang pemenang itu gagal sekali itu biasa. Gagal lagi, 2 kali gagal, ini masih biasa. Ya, ini tahap. Dia akan katakan ini tahap, ini proses buat saya mencapai keberhasilan. Dia mengatakan bahwa ini pengalaman saya. Dan lewat kegagalan-kegagalan itu, pengalamannya akan terus bertambah-tambah, saudara. Siapa yang gak pernah gagal? Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab pun pernah gagal, saudara. Contohnya Abraham. Abraham juga pernah gagal, saudara. Dia pernah jatuh di hadapan Raja Abimelek, bahwa dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Karena dia takut, karena Sarah ini begitu cantik. Jadi tatkala Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, kemanapun masuk ke sebuah kota, ke sebuah negeri, Abraham selalu bilang, katakan engkau adikku, engkau saudaraku kepada Sarah istrinya. Nanti saudara bisa baca ya di dalam Kejadian 20 ayat 2. Sampai-sampai Abimelek dikasih mimpi sama Tuhan. Jangan engkau dekati, jangan engkau ambil Sarah itu, sebab dia istri Abraham. Tuhan katakan seperti itu dan dia kaget. Daud juga pernah jatuh, saudara, saat dia mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya, padahal dia tahu ya Batsheba itu istri dari Uria. Nanti saudara bisa baca dalam 2 Samuel 11. Di sana Daud mengirim Uria maju ke barisan depan di medan perang. Ya, namanya perang ya. Di barisan depan pasti mati. Nggak mungkin selamat, dia barisan depan loh, paling depan. Ya, seperti dijadikan tameng, saudara. Dia pasti mati. Dan betul, memang itu tujuannya Daud, karena dia ingin mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya. Petrus juga pernah jatuh, saudara. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia menyangkal, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia.
Jadi kita semua pernah mengalami ya yang namanya kalah, gagal, jatuh, pernah berbuat salah. Nah, kita lihat suatu peristiwa saudara di dalam 1 Samuel 17, bangsa Israel sedang diserbu dengan bangsa Filistin. Dua buah pasukan dari dua bangsa itu saling berhadap-hadapan. Yang satu bangsa Israel, pasukan bangsa Israel, yang sebelah sana pasukan bangsa Filistin. Mereka berhadap-hadapan. Dan saudara tahu, bangsa Israel ini gentar mendengar setiap tantangan yang dikeluarkan oleh bangsa Filistin, terutama yang dikeluarkan oleh Goliat. Ya, gimana nggak gentar saudara? 40 hari, ya, baik pagi, baik sore, Goliat mengejek, melecehkan bangsa Israel. Bukan cuma orang-orang Israel, bangsa Israel bukan, tapi Allah Israel pun. Di mana Allahmu yang hebat itu? 40 hari, pagi sore. Siapa juga yang lama-lama mendengar itu hatinya menjadi tidak kecut, menjadi tidak takut, ya. Pasti lama-lama akan gentar. Lama-lama akan takut. Nah, Raja Saul saat itu dia mengalami hal ini, saudara. Dia menjadi gentar, dia menjadi takut. Otomatis anak buahnya pun, pasukannya pun menjadi ikut takut, saudara. Seorang pemimpin, kita lihat dari Saul ya, seorang pemimpin itu kan seorang pemenang sebenarnya. Ya. Tapi seorang pemimpin tidak mempunyai daya ya di dalam diri Saul. Seorang pemimpin yang tidak punya kepercayaan diri. Sebenarnya seorang pemimpin itu harusnya dia berani tampil. Dia harus berani tampil di depan, berani ambil keputusan. Ya, bisa mengambil keputusan cepat, tepat, tanpa ragu-ragu, saudara. Seorang pemimpin itu kita nggak boleh ngambil keputusan kira-kira begini bisa nggak ya? Itu kelihatan kita mengambil keputusannya ragu-ragu. Seorang pemimpin harus berani tampil di depan. Dia bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan tepat, tanpa ragu-ragu. Jika tidak berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, maka anak buahnya akan hancur mentalnya, saudara. Ya, Daud jadi takut, menular ke anak buahnya, pasukannya pun mentalnya jadi hancur, saudara. Mental pemimpin diperlukan bagi seorang pemenang. Kalau kita tidak punya mental pemimpin, saudara jangan harap bisa jadi pemenang. Ya, saudara harus punya mental pemimpin. Mental pemimpin seperti itu nggak ada pada Saul, seperti yang tadi sudah kita lihat. Ya, dia malah jadi takut. Dia udah kalah, saudara, sebelum berperang. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Apakah di dalam diri saudara, saudara punya mental pemimpin? Amin. Kalau saudara mau jadi pemenang, saudara harus punya mental pemimpin. Itu harus menjadi bagian di dalam diri saudara. Ya, kita belajar pagi hari ini dari Daud. Bagaimana mental seorang pemenang? Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Seorang pemenang harus mempunyai mental yang sehat, yaitu sehat rohani. Sehat rohaninya otomatis mentalnya pun sehat, ya. Berkatalah Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, maksudnya karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, seorang pemenang harus sehat rohaninya.
Seorang yang sehat rohani tidak akan tawar hati, seberapapun besar masalah yang dihadapinya. Betul saudara? Ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Bukan cuma satu, mungkin ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Masalah satu belum selesai, masalah 2 udah datang lagi. Masalah yang kedua belum selesai, datang lagi masalah ketiga. Seorang pemenang, kalau sehat rohaninya, dia tidak akan mudah tawar hati. Seberapapun besar masalah yang sedang dia hadapi, saudara, dia gak akan tawar hati. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia berani menghadapi Goliat-Goliat di akhir zaman. Goliat-Goliat ini kan raksasa-raksasa. Artinya masalah-masalah yang ada di depan kita, saudara. Ya, namanya Goliat itu bukan kecil. Berarti yang kita hadapi ini bukan masalah-masalah yang kecil. Masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang berat kita berani hadapi. Bukan kita lari dari masalah, bukan kita menghindari masalah, tapi kita berani maju ke depan, kita berani menghadapi masalah yang ada di depan kita. Itulah mental pemenang. Kita tidak mudah tawar hati, ya. Berani menghadapi semua Goliat, semua masalah, semua raksasa yang ada di depan kita di akhir zaman ini. Tantangan bukan sebuah penghalang atau rintangan. Bagi seorang pemenang, tantangan itu sebuah peluang, saudara. Ya, kalau buat kita nggak punya mental pemenang, tantangan itu membuat kita, wah nggak ada kesempatan nih buat saya untuk bisa maju. Nggak ada kesempatan buat saya untuk bisa berhasil. Itu bagi yang tidak mempunyai mental pemenang. Tapi kalau kita punya mental pemenang, ya, tantangan itu akan menjadi sebuah peluang. Itu sebuah kesempatan buat kita, sementara yang lain maju, sementara yang lain kita mundur, kita akan maju, saudara. Karena kita tahu, walaupun itu kelihatannya tantangan, tapi tantangan itu peluang buat saya untuk bisa maju ke depan. Tantangan itu membuat saya bisa sukses, untuk saya bisa berhasil apa yang menjadi cita-cita saya. Jadi bukan sebuah rintangan, bukan sebuah penghalang untuk kita bisa maju. Bukan tantangan yang bisa membuat kita lemah, tidak berdaya. Bukan, tantangan itu sebuah peluang. Oke, gak apa-apa. Ada tantangan di depan, berarti ada berkat Tuhan di depan. Amin. Itu saudara, itu mental pemenang, ya. Jadi kita akan terus bersemangat. Kita punya daya juang yang kuat, ya. Dan saudara, untuk kita mempunyai sehat rohani itu, kita harus bagaimana sehendaknya tubuh kita mau sehat, begitu juga rohani kita, saudara. Ya, bagaimana supaya rohani kita sehat? Sama halnya seperti tubuh kita, kalau kita mau sehat, kita harus kasih makan makanan yang sehat. Ya, kita harus kasih makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Maka tubuh jasmani kita bisa sehat. Jika rohani kita mau sehat, kita harus kasih makan makanan yang sehat untuk rohani kita. Apa itu makanan yang sehat buat rohani kita? Ibadah. Saya minta salah seorang tolong bacakan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Mengapa sih rohani kita ini perlu ibadah? Ya, itu asupan yang luar biasa, saudara, kalau rohani kita mau sehat. Ada yang sudah ketemu? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. Amin. Mengapa ibadah ini merupakan makanan rohani, makanan sehat buat rohani kita? Karena di dalam ibadah itu ada
Ada janji Tuhan. Ya, bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Jadi manfaatnya itu besar, saudara. Ya, seperti kita makan setiap hari, ya, asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi berkat kekuatan kesehatan buat kita. Ibadah bisa mendatangkan berkat buat rohani kita. Karena di dalamnya ada janji Tuhan, ya, untuk saat ini dan yang akan datang. Ibadah, baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ini perlu di dalam kehidupan kita kalau rohani kita mau sehat. Ya. Seorang pemenang harus sehat rohaninya. Kalau sehat rohaninya, mentalnya sehat, maka dia akan menjadi orang yang tidak mudah tawar hati. Tuhan kan tidak menginginkan, tidak menghendaki saudara menjadi orang yang mudah menyerah, bukan? Sebab Tuhan sudah menjadikan saudara dan saya seorang pemenang. Itu saudara. Jangan pesimis. Ya, kita harus menjadi orang yang berpikir positif. Maju selangkah ke depan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena saudara dan saya dijadikan Tuhan itu pemenang-pemenang. Pemenang-pemenang hebat, pemenang-pemenang yang luar biasa. Jadi jangan mudah menyerah, ya. Mari kita buat sehat rohani kita. Kalau kemarin-kemarin, waduh saya ini hadapi masalah gampang nyerah. Aduh gimana ya Bu? Aduh bagaimana ya? Ci, begini. Tapi kalau kita mulai mau sehatkan rohani kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, gak mudah tawar hati, gak mudah menyerah, gak mudah putus asa. Dan kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Maka kemenangan itu akan menjadi milik kita. Yang kedua, bagaimana mental seorang pemenang? Yang kedua adalah miliki pengalaman. Selain sehat rohani, seorang pemenang harus punya pengalaman. Ya, ini anak-anak yang baru mau masuk sekolah atau anak-anak pemuda yang baru mau masuk kerja, ya, dari sekolah untuk mau masuk kerja kan belum pernah punya pengalaman. Ya, seorang pemenang itu harus punya pengalaman. Ya, kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Di sini dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mental seorang pemenang adalah yang kedua, dia harus memiliki pengalaman. Sebelum Daud berperang melawan Goliat, sebenarnya Daud sudah punya pengalaman, saudara. Dia mengalahkan singa dan beruang tanpa dia sadari. Sebenarnya loh, kan dia tiap hari mengembalakan domba ayahnya. Dia mengembalakan, dia bawa ke padang rumput. Padang rumput yang begitu luas itu kan bukan tanpa tantangan, bukan tanpa halangan. Ya, namanya dibawa ke tempat yang luas, terbuka dengan banyaknya domba, pasti ada yang mengincar. Ya, bisa keluar dari hutan singa dan beruang, dan mereka siap untuk mengambil salah satu domba yang dijaga oleh Daud. Dan Daud walaupun kecil, dia berani menghadapi singa dan beruang. Itu sebenarnya sudah Tuhan berikan sebuah pengalaman yang tanpa disadari oleh Daud. Ya, Daud nggak pernah nyadari. Pokoknya yang dia tahu saat itu dia mengembalakan domba, dia harus membuat domba-dombanya aman. Maka segala serangan yang mau menyerang dombanya dia harus bisa bereskan, dia harus bisa selesaikan, harus bisa dijauhkan dari domba-dombanya. Yang dia tahu, yang dia pikir hanya itu. Tapi sebenarnya Tuhan ajar secara tidak langsung, ya, Daud, dan lewat itu pengalaman bisa Daud dapatkan. Dia bisa mengalahkan
singa dan beruang sebelum bisa mengalahkan Goliat. Saudara, apa yang ada di dalam diri saudara? Setiap kita pernah punya pengalaman, ya. Apapun yang kita kerjakan saat ini dan apapun hasilnya harus sungguh-sungguh kita lakukan, saudara. Apa yang kau kerjakan hari ini dan berapapun hasilnya itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Karena ada saatnya apa yang sudah kita kerjakan ini menjadi satu andalan untuk perjuangan hidup kita ke depan. Lewat pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar. Oh iya, saya waktu lalu pernah mengalami peristiwa ini. Dan langkah-langkah yang saya ambil A, B, C, D. Dan ke depan saat kita menghadapi masalah, kita bisa melakukan hal yang pernah kita ambil waktu lalu berhasil. Nah, itulah sebuah pengalaman, ya. Jadi itu menjadi suatu andalan dalam perjuangan hidup kita. Jadi harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang apa yang ada di dalam tangan saudara? Saudara kembangkan itu. Saudara punya talenta, kembangkan talenta saudara. Saudara punya kemampuan, kembangkan kemampuan saudara. Maka satu saat akan mendatangkan hasil di waktu yang mendatang. Kadang-kadang memang kita gak terlalu menyadari ya, saat kita mengerjakan sesuatu sekarang, kerjakan, sekerja-kerjainnya aja lah. Maka kita tanpa sadar pula, kita menuai hasilnya pun tidak memuaskan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, apa yang kita kerjakan saat ini, satu saat itu mendatangkan berkat yang luar biasa buat kita. Oh, ini loh hasilnya yang kemarin saya kerjakan tuh ternyata ini. Kita menyadari bukan sekarang tapi nanti yang akan datang. Biasanya seperti itu. Sama seperti penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Betul gak saudara? Ya, tapi kita jangan seperti itu. Makanya kita harus mulai mengerjakan segala sesuatu itu mulai dari sekarang ini yang terbaik, yang sungguh-sungguh, yang sepenuh hati. Apa yang kau kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati. Karena itu nanti yang jadi andalan buat saudara ke depan. Amin, saudara? Iya. Yang ketiga, mental pemenang yang harus ada dalam diri kita adalah bersandar pada Tuhan. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45 ya. Ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 47, saudara, ayat 47-nya seperti ini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud bersandar kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, jadi saudara, dia tahu kalau mau menghadapi raksasa yang besar, masalah yang besar, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan kehebatannya, bukan dengan kebisaan yang ada pada Daud. Daud tahu dia menghadapi raksasa yang besar, dia harus mengandalkan Tuhan. Maka dia tidak seperti Goliat, dia bawa tombak yang besar dengan seperangkat alat perlengkapan perang ya, berbaju zirah kan itu. Enggak. Tahu saudara apa yang dibawa Daud? Dia hanya membawa 5 batu-batu
yang dia ambil dari dasar sungai dengan ketapel ya orang bilang sekarang itu. Tapi lepas dari semuanya itu, dia berserah pada Tuhan. Dia bersandar sama Tuhan sehingga lewat benda yang kecil itu dia bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali kita saat menghadapi masalah yang besar, kita mengandalkan kepintaran kita, bukan? Kita mengandalkan kekuatan kita, bukan? Ya. Kita belajar dari Daud. Saat kita menghadapi masalah yang besar, saat kita menghadapi Goliat yang besar, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita. Tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bersandar sepenuhnya pada Tuhan tanpa sedikit pun kita memalingkan kepada yang lain. Bersandar pada Tuhan. Baik waktu dia masih jadi gembala, itu Daud, saudara. Bersandar pada Tuhan. Baik waktu dia menghadapi Goliat. Bersandar pada Tuhan. Waktu Daud sudah menjadi raja. Jadi dalam situasi kondisi apapun Daud ingat dia selalu bersandar pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali saat masalah datang kita gak bersandar pada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita mengandalkan kepintaran kita. Logika kita, sepertinya kalau saya ambil langkah seperti ini akan jadi seperti ini. Kalau saya mengambil langkah seperti ini akan jadi seperti itu. Betul gak? Ternyata langkah demi langkah yang kita ambil dengan pengertian kita sendiri semuanya salah. Kita tidak mengalami keberhasilan. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan. Sebab kita tahu saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita bersama dengan Tuhan, pasti dapat melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup menolong. Dan kita percaya saat kita bersandar kepada Tuhan, segala perkara yang baik yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berasal dari Tuhan. Tuh saudara, dan Daud menyadari akan hal ini. Dan dia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya itu hanya kepada Tuhan. Dia katakan, engkau datang dengan membawa tombak dan lembing, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Sekali ketapel itu dilemparkan langsung mengenai dahinya Goliat. Rebahlah Goliat. Nah, saudara ingin kan jadi seperti Daud? Saat masalah besar, saat Goliat itu datang di depan kita, dengan sekali kita lakukan langkah kita menang. Bagaimana? Ya hidup sesuai dengan firman Tuhan, bersandar. Bersandar pada Tuhan itu artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan menurut pengertian kita sendiri. Ya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini ingin saudara dan saya ini jadi pemenang-pemenang yang sejati. Pemenang-pemenang yang hebat di dalam Tuhan. Walaupun ada Goliat yang besar, ada raksasa-raksasa yang merintangi, yang menghalangi untuk kita bisa mencapai ke sana, kita tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kita karena kita bersandar pada Tuhan. Mari, saudara harus siap jadi pemenang. Amin. Jangan mau jadi orang yang kalah. Saudara harus siap jadi pemenang. Bagaimana bisa jadi pemenang? Harus sehat rohaninya. Kalau sehat rohaninya, mental kita sehat, kita tidak akan menjadi orang yang tawar hati, kita tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa, kita tidak menjadi orang yang patah semangat. Ya. Yang kedua, miliki pengalaman. Apa yang ada pada kita sekarang ini, apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kembangkan talenta yang ada pada kita. Kembangkan segala kemampuan yang ada di dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Apalagi ini yang masih ada yang masih anak-anak sekolah. Nah, di situ harus belajar kembangkan talenta. Kadang memang kita tidak bisa melihat ya, talenta saya apa sih? Nah, bertanyalah kepada orang yang bisa melihat talenta kita lewat orang tua kita, ya, lewat guru di sekolah.
mereka bisa melihat. Lewat hamba-hamba Tuhan, mereka bisa melihat apa nih talenta kita, di mana nih talenta kita. Nah, kalau kita sudah tahu talenta kita, kembangkan itu. Lipat gandakan itu, karena akan mendatangkan berkat untuk waktu yang akan datang. Ya, pengalaman itu menjadi satu andalan yang terbukti buat kita untuk menjadikan itu bekal buat perjuangan hidup kita ke depan. Yang ketiga, bersandar kepada Tuhan. Berserah pada Tuhan sepenuhnya bahwa Tuhan pasti melakukan perkara yang besar. Berserah pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, kita menyadari bahwa segala perkara yang baik yang terjadi dalam hidup kita itu semua berasal dari Tuhan. Maka kita akan terus bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, saudara yang kekasih, kalau mungkin hari-hari kemarin saudara belum bisa menjadi pemenang. Ada banyak masalah persoalan dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Dan saudara tidak bisa menyelesaikannya. Dan saudara tidak bisa keluar sebagai pemenang. Saat pagi hari ini, kuncinya sudah saudara dengar. Saudara pegang itu. Maka di hari-hari ke depan saudara akan menjadi orang-orang yang punya mental pemenang. Dan saudara akan menjadi pemenang-pemenang Allah yang hebat. Pemenang-pemenang Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mungkin beberapa hari kemarin ada di antara saudara yang menghadapi Goliat-Goliat. Raksasa-raksasa yang besar. Dan saudara tidak mampu. Saudara terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Pagi hari ini, kuncinya sudah saudara terima. Tuhan tidak menghendaki saudara mudah menyerah. Sebab Tuhan menjadikan saudara seorang pemenang. Bukan seorang yang kalah. Mari pakai kunci untuk menjadi seorang pemenang. Mungkin saudara selalu kalah karena rohani saudara tidak sehat. Sehingga tatkala masalah itu datang, masalah yang bertubi-tubi itu menyerang, saudara menjadi tawar hati. Hati saudara menjadi kecut. Hati saudara menjadi patah semangat. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan untuk kembali kita terus renungkan firman Tuhan. Beribadah yang mendatangkan berkat. Karena dalam ibadah ada janji-janji firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Maka itu akan memulihkan rohani saudara menjadi sehat kembali. Lakukan dengan rutin. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan lakukan hanya sekali, 2 kali. Tapi kita mau belajar konsekuen setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nanti Bapak Budi berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang tahu setiap permasalahan kami, dan Tuhan, Bapa Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, Roh Kudus memberi kami kekuatan dengan firman Tuhan. Kami bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Kami percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan pada kami adalah menjadi fondasi kami menghadapi masalah kami saat ini. Dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kami pasti menang. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Urapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar bertumbuh dalam hati kami
memberi kami kekuatan menghadapi setiap masalah kami, dan dengan iman kami berkata, kami menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Gembala yang memberikan firman Tuhan, memberkati kesehatan, kekuatan, dan pelayanan Ibu Gembala. Kami ingin Bapak Gembala yang sedang pelayanan keluar, Tuhan juga menyertai perjalanan Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan, berkat Tuhan Yesus menyertai kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh kembali memuji, menyembah Tuhan, dan kita mendengar firman Tuhan. Saudara, mari kita gunakan hari-hari ke depan yang sekalipun banyak tantangan di depan, tapi kita tahu bahwa saudara dan saya adalah pemenang-pemenang bagi Tuhan ya. Jadi kita harus jadi orang-orang yang kuat, kita punya mental seorang pemenang. Dan pada pagi hari ini sebelum kita tutup, kita juga akan berdoa buat anak-anak kita ya. Karena besok mereka akan mulai sekolah lagi di tahun ajaran baru di tahun ini ya, 2022-2023. Kita doakan supaya anak-anak Tuhan sertai, Tuhan beri kepintaran, kecerdasan. Doakan juga supaya situasi kondisinya baik ya, sehingga mereka bisa bersekolah secara tatap muka. Karena hampir 2,5 tahun ya mereka enggak sekolah secara tatap muka, mereka hanya online. Dan pagi hari ini kita mau doakan bersama-sama. Yuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Iya, sini yuk. Oke. Yuk di bawah sayang. Mau di sini? Ya udah di sini nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya nanti guru sekolah minggu akan mendampingi anak-anak. Mari saudara yang kekasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan tumpangkan tangan kita kepada anak-anak kita. Kita turunkan berkat Tuhan. Ya anak-anak, sikap doa yang baik ya. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami yang kami kasihi. Tuhan, mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Pada saat ini kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Baik yang baru mau masuk sekolah TK, baru mau masuk sekolah SD, ataupun yang baru mau masuk sekolah SMP. Tuhan, mari Tuhan pimpin dari awal tahun ajaran baru di tahun ini. Tuhan berkati anak-anak kami dengan kepintaran, kecerdasan yang 10 kali lipat. Sehingga kecerdasan Daniel itu mengalir dalam diri anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang unggul di sekolah mereka masing-masing. Menjadi anak-anak yang berprestasi karena Tuhan tinggal dan hidup di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati hari-hari mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, serta perlindungan Tuhan. Bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, berkembang dengan indah, dan mereka sehat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati dimanapun mereka bersekolah. Tuhan juga memberkati segala kerinduan-kerinduan hati mereka, baik yang terucap maupun yang belum sempat terucap. Segala keperluan, kebutuhan di masa sekolah, Tuhan Allah sumber segala berkat. Tuhan yang akan menyediakan dan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat belajar, dapat bersekolah dengan aman dan nyaman, karena berkat Tuhan mengalir lewat kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa dan memberkati kedua orang tua anak-anak kami Tuhan.
Berkati segala usaha pekerjaan orang tua mereka. Turunkan berkat Tuhan, sehingga berkat-Mu mengalir buat anak-anak kami. Dan kasih Tuhan pula mengalir buat anak-anak kami lewat kedua orang tua mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami serahkan juga anak-anak kami yang sudah mulai besar, mungkin yang mulai masuk SMA, yang masuk kuliah. Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan, mengurapi dan memberkati mereka. Tuhan menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi dan cinta Tuhan, anak-anak yang mencerminkan Tuhan, anak-anak yang baik. Dimanapun mereka berada, mereka memuliakan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Mari saudara yang kekasih, kita mau terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami dapat memuji, membesarkan nama Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai dan kemenangan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan karena Tuhan adalah pemenang bagi kami. Tuhan di atas segala-galanya, kami bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk 1 minggu ke depan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Buat setiap kami yang bekerja, Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga kami. Di situ Tuhan mengalirkan berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati buat setiap ibu-ibu yang merindukan anak, sehingga Tuhan bukakan kandungannya, dan waktu yang mendatang dia mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan segera dengan membawa berkat, kasih dari Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Sama-sama kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.